Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ainil Hayati. Di video saya kali ini saya akan membahas pendekatan stilistika pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pendekatan stilistika. Stilistika adalah sebuah ilmu gaya bahasa yang berfokus pada penjabaran gaya bahasa dan merupakan kategori dari ilmu linguistik. Sehingga pendekatan stilistika dapat diartikan suatu pengkajian pada sebuah karya sastra dari aspek bahasa dan menganalisis makna bahasa yang digunakan pada karya tersebut. Selanjutnya, saya akan menganalisis puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini berdasarkan pendekatan stilistika. Kita melihat dari unsur intrinsiknya, yaitu unsur lahir dan unsur batin. Unsur lahir adalah unsur yang tampak. Untuk menganalisis puisi ini, kita harus meliputi pertama tipografi, diksi, citraan, bunyi, irama, rima, gaya bahasa, dan kata konkret. Langsung saja saya menganalisis puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini mulai dari tipografi. Tipografi juga adalah tatanan, lirik, bait, dan baris. Tipografi juga disebut sebagai ukiran bentuk puisi. Pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini terdapat 5 bait dan tiap bait terdiri dari 4 baris dan menggunakan huruf kapital setiap awal kalimat. Selanjutnya kita menganalisis berdasarkan diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Nah, penggunaan kata-kata pada puisi kepada peminta-minta menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, citraan atau imagi adalah gambaran angan yang timbul setelah seseorang membaca karya sastra, dalam hal ini puisi. Citraan yang terdapat dalam puisi kepada peminta-minta meliputi citraan pendengaran, citraan penglihatan, dan citraan gerak. Berikut ini citraan pendengaran yang terdapat pada puisi kepada peminta-minta, yaitu yang pertama, bersua tiap kau memandang, terdapat pada bait ketiga baris ke-1, dan mengaum di telingaku bait ke-4 baris ke-4. Selanjutnya citraan penglihatan terdapat pada nanti darahku jadi beku, terdapat pada bait 1 dan 5 baris 4, dan sembarangan kau merebah bait ketiga dan baris ke-4. Selanjutnya citraan gerak, sambil berjalan kau usap jua, terdapat pada bait kedua baris ke-4. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk tulisan yang dipergunakan dalam suatu karya sastra dengan tujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran penyair. Gaya bahasa juga sering disebut sebagai majas. Nah, majas yang digunakan dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini menggunakan majas hiperbola atau majas yang berlebih-lebihan yang terdapat pada nanti darahku jadi beku, dan majas repetisi atau majas pengulangan kata yang terdapat pada baik aku akan menghadap dia. Nah, itulah analisis puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar berdasarkan unsur lahirnya. Selanjutnya kita analisis berdasarkan unsur batin. Unsur batin adalah unsur yang berkaitan dalam pembacaan puisi. Untuk menganalisis puisi ini, kita harus melihatnya dari segi tema, rasa, nada, dan amanat. Langsung saja saya menganalisis puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini mulai dari unsur tema. Tema di dalam puisi mengangkat tema keprihatinan dan ketidaksetujuan. Nah, di dalam puisi ini menceritakan tokoh aku yang tidak suka melihat
Pengemis mencari nafkah dengan cara meminta-minta. Walaupun kehidupan sangat rumit, namun tokoh aku berharap pengemis mencari nafkah dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah sesuatu yang ingin disampaikan penyair melalui karyanya. Amanat pada puisi kepada peminta-minta adalah ajakan penyair kepada pembaca agar tetap berusaha dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri serta keluarganya dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Baiklah, hanya itu puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.